Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Permana dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan memaparkan atau menjelaskan PowerPoint saya dan berisikan Ulumul Quran dengan dosen pembimbing Dr. Haji Ahmad Alim LC MA. Tanpa mempersingkat waktu, langsung saja ke slide berikutnya. Materi pertama yang akan saya paparkan di sini yaitu Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merujuk pada proses turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun. Hal ini memungkinkan umat Islam untuk memahami dan menerapkan ajaran agama secara lebih baik. Adapun Nuzulul Quran, wahyu yang diturunkan yang memiliki sifat kalamullah, bukan produk budaya, karena ada sekelompok orang yang diskalisasi Al-Quran untuk meragu-ragukan Al-Quran dan membantah konsep wahyu dengan pembantahan daripada kata la raiba, tidak adanya keraguan. Padahal Allah berfirman dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Anzalnahu, dari kata anzalnahu, bahwasannya di situ Allah menegaskan Allah lah yang menurunkan Al-Quran. Ya, jadi tidak adanya keraguan, Al-Quran itu dipastikan bahwasanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya mengutip daripada Dr. Alim, ada dua tahap turunnya Al-Quran. Yang pertama jumlatan wahidah, secara sekaligus 30 juz dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izza pada malam Lailatul Qadar, dan itu terjadinya pada bulan Ramadan. Yang kedua, nuzul Quran itu diturunkan secara terpisah-pisah, munazzaman au mufarraqan, selama 23 tahun dari Baitul Izza yang terpisah-pisah ini ke bumi, ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Mengapa Allah menurunkannya secara terpisah-pisah? Karena kalau terpisah-pisah itu secara bertahap, itu agar mudah untuk manusia memahami dan menghafalkannya. Lalu nuzul Quran juga diturunkannya sesuai kebutuhan karakteristik manusia agar mudah dipraktekkan di kehidupan atau di sosial, ya. Slide selanjutnya masih tentang nuzulul Quran, ya. Bahwa pentingnya nuzul Quran untuk kehidupan umat Islam itu, ya, sangat penting karena untuk mengingatkan umat Islam membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengamalkan isi Al-Quran. Ya, kesimpulan daripada nuzul Quran ini, peristiwa besar yang menjadi pertanda turunnya wahyu yang menjadi petunjuk hidup umat manusia. Adapun perayaan nuzul Quran ini mengajarkan umat Islam untuk lebih mencintai dan menghadapi Al-Quran sebagai pedoman hidup. Slide selanjutnya yaitu materi asbabun nuzul. Asbabun nuzul, asbab, ya, berasal dari kata asbab yaitu sebab. Adapun nuzul di sini berartikan turunnya, ya. Jadi asbabun nuzul yaitu ilmu yang mempelajari sebab-sebab atau latar belakang turunnya suatu ayat Al-Quran. Adapun, ya, pengetahuan tentang asbabun nuzul itu membantu untuk memaknai atau memahami makna konteks ayat secara lebih mendalam. Di sini, ya, ada juga pengertian asbabun nuzul, ya. Tentu saja untuk mengetahui sebab kenapa turunnya suatu ayat Al-Quran tersebut. Para ulama sepakat pentingnya mengetahui asbabun nuzul, ya. Dari kitab Imam Al-Wahidi itu dikutip dari Imam
Al-Wahidi, la yumkinu tafsirul ayah duna al-wuquf ala qissatiha wa baina nuzuliha. Bahwasannya tidak mungkin ada seseorang yang bisa menafsirkan suatu ayat secara komprehensif tanpa mengetahui sejarahnya turunnya suatu ayat tersebut. Dan kata Imam Ibnu Dafiq juga mengatakan, beliau salah satu ulama yang mensyarah hadis arba'in, mengatakan sababun nuzul tariqun qawiyyun fi fahmi ma'ani al-Qur'an. Sebabun nuzul itu metode yang sangat kuat ya untuk memahami isi Al-Qur'an. Jadi sebegitu pentingnya sebabun nuzul ya. Kemudian dengan belajar sebabun nuzul kita juga dapat terlepas daripada keraguan-raguan, izalatun nafs wal iskal. Di sini peran asbabun nuzul dalam tafsir tuh benar-benar membantu ya. Benar-benar membantu para ulama untuk memberikan penafsiran yang lebih tepat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tanpa memahami konteks yang melatar belakangi turunnya ayat ya. Tafsir ini bisa kehilangan makna yang sesungguhnya. Jadi asbabun nuzul tentu sangat penting untuk membantu para ulama menafsirkan. Adapun di sini contoh asbabun nuzul salah satunya dari surah Al-Baqarah ayat 219 tentang pertanyaan sahabat mengenai hukum meminum khamar. Ayat ini turun untuk menjelaskan bahwasannya khamar itu memiliki dampak yang sangat besar walaupun ya masih memiliki manfaat, namun lebih besar dampak buruknya. Ya, jadi di sini ayat ini menjelaskan, menafsirkan bahwasannya meminum khamar itu tidak boleh atau dilarang untuk umat Islam. Tanpa mempersingkat waktu, lanjut di slide berikutnya yaitu materi naskh dan mansukh. Di sini naskh berarti penghapusan atau pembatalan hukum syariat yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan mansukh di sini yaitu ayat atau hukum yang dihapus atau dibatalkan oleh ayat atau hukum lain yang datang kemudian. Naskh mansukh di sini termasuk salah satu metode ulumul Quran yang penting juga, karena naskh dan mansukh ini memiliki hukum syariat ya yang ditetapkan. Adapun naskh itu maknanya al-izalah, yaitu menghilangkan, dan secara istilah hukum syariat yang terbukti atau hukum syariat yang terdahulu diganti dengan hukum syariat yang terbaru. Langsung saja ke contohnya, bahwasannya dulu ziarah kubur itu dilarang karena ditakutkan orang-orang menyembah kubur. Ziarah kubur dulu hukumnya haram ya, dilarang. Nah, ketika para sahabat dulu akidahnya sudah mantap, akidahnya sudah bagus, sudah baik, maka dinas ziarah kubur ini itu dianjurkan ya, dengan alasan mengingat akhirat, mengingat ilahi, mengingat kematian. Itu salah satu contoh naskh dan mansukh. Penting juga karena ini merupakan hukum syariat ya, agar kita tahu aturan-aturan di dalam agama Islam tentunya. Di sini tujuan naskh ya dilakukan untuk kemaslahatan umat. Allah SWT menurunkan hukum-hukum yang lebih baik, lebih sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman. Hal ini juga menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam syariat Islam agar hukum-hukum tersebut tetap relevan dengan keadaan umat. Kesimpulan dari naskh dan mansukh adalah konsep yang penting dalam memahami dinamika hukum Islam. Allah SWT memberikan wahyu yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan umat, kebutuhan umat pada setiap waktu. Oleh karena itu, meskipun ada hukum yang dihapus atau diganti, itu semua terjadi untuk kemaslahatan umat Islam tentunya, bukan untuk merugikan mereka. Pemahaman yang tepat tentang nas dan mansukh sangat penting agar kita bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan hukum Islam yang sesuai dengan konteks zaman. Lanjut di slide berikutnya tanpa mempersingkat waktu,
saya akan menjelaskan muhkam dan mutasyabih. Di sini muhkam yaitu ayat-ayat yang maknanya jelas dan tidak memerlukan penafsiran yang mendalam. Dan mutasyabih yaitu ayat-ayat yang maknanya tidak dapat dipahami secara pasti, memerlukan penafsiran ya. Berbeda dengan muhkam. Mutasyabih itu kebalikan daripada muhkam. Muhkam itu sudah pasti jelas ya daripada ayat-ayat tersebut. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 7, "Walladzi anzala Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat." Ayatun muhkamatun ya, hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Tentunya muhkam itu jelas, kuat, tidak ada cacat atau kekurangan, tidak ada kesamaran. Dia hanya memiliki makna yang satu dan tidak memiliki kesamaran yang lainnya. Contoh daripada ayatun muhkamatun itu qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah ya, yang Maha Esa. Tentunya jelas, tidak perlu penafsiran lagi bahwasannya Allah itu Esa. Ya, itu salah satu ayat muhkamat ya. Dan ayat mutasyabih ya. Ayat mutasyabihat itu serupa atau mirip dengan ayat-ayat yang lain. Ayat mutamathil. Kalau mutasyabih ini, ingat, ayat mutamathil ia memerlukan penafsiran. Contohnya seperti ayat yang menjelaskan tentang hal gaib seperti kiamat ya, atau sifat-sifat Allah, itu yang memerlukan penafsiran lagi. Karena tanpanya penafsiran, ayat-ayat mutasyabih di makna itu dikhawatirkan pasti salah, pasti kurang tepat nantinya. Jadi muhkam dan mutasyabih ini memiliki perbedaan, khususnya muhkam dan mutasyabih. Muhkam itu tidak memerlukan penafsiran, dan mutasyabih itu memerlukan penafsiran. Dan kesimpulannya daripada PowerPoint ini ya, konsep-konsep seperti nuzulul Quran, asbabun nuzul, nas dan mansukh, serta muhkam dan mutasyabih itu sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan ajaran Al-Quran yang benar. Karena tanpa pemahaman tersebut, tanpa konsep-konsep tersebut, tanpa materi tersebut, dikhawatirkan itu kita menafsirkan atau menerapkan ajaran Al-Quran itu salah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di PowerPoint saya ini. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.